Ya, hai halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita akan belajar lagi ya tentang aritmatika sosial. Setelah kalian minggu kemarin sudah banyak mempromosikan atau mempropagandakan produk-produk kalian ya. Nah, nanti kalian harus mengisi LKPD. Nah, ini LKPD minggu ini ya. Jangan lupa berikan nama dan kelompoknya, kemudian kelas, yaitu tentang latihan aritmatika sosial. Nah, di sini ada model baju, harga satuan kalian silakan bebas saja. Harga jual juga bebas, silakan berapa. Nanti stoknya kalian punya berapa. Itu saja ya, semuanya silakan dibebaskan untuk mencantumkan harga satuan dan harga jual serta stoknya ya. Nah, tapi nanti jangan lupa untuk menjawab pertanyaannya. Berapakah keuntungan masing-masing barang pada baju di atas? Jadi masing-masing barang ini yang ada di sini, yang ada di tabel sini, nah untungnya berapa gitu ya. Nah kalau misalkan stok ini, oh iya terjualnya berapa? Nah, belum ini. Oh, jadi maksudnya di sini, mohon maaf, untuk harga barang, untuk apa namanya? Untuk mengisi tabel itu ada yang namanya harga beli atau harga dasar dan harga jual. Jadi kalian cukup menentukan keuntungannya saja dari satu harga. Ya, satu harga saja. Barang. Keuntungannya berapa? Yaitu harga jual dikurangi harga beli. Kalau rugi berarti harga beli dikurangi harga jual. Karena kalau rugi itu harga beli lebih tinggi daripada harga jual. Ya, silakan saja dikurangi berapa keuntungannya. Nah, untuk soal nomor 2-nya, untuk soal nomor 2-nya apa? Berapakah keuntungan keseluruhan? Nah, baru barang jika stoknya habis. Nah, kan stok kalian tuh misalkan di sini berapa? Jadi diperkirakan saja kalau stoknya habis. Jadi di sini diatur ya supaya stoknya habis. Nah, jadi stoknya itu diibaratkan habis, terjual. Jadi kalau misalkan kalian sedia stoknya 100, keuntungannya berapa tadi? Misalnya harga belinya 100.000, harga jual 150.000. Berarti kan punya untung ya? Untungnya berapa? Ya, benar, keuntungannya adalah 50.000. Dari mana? Yaitu dari 150.000 dikurangi 100.000. Mempunyai untung 50.000. Stoknya ada berapa? Stoknya ada 100. Maka pertanyaannya adalah berapakah keuntungan keseluruhan barang dari stok yang tersedia sampai habis? Jadi langsung saja 50.000 kali 100 karena stoknya ada 100. Ya, jadi ada 5 juta ya. Hasilnya 5 juta keuntungan keseluruhan. Itu contoh loh ya. Ini contoh, ini misal. Begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa persen keuntungan per barang? Ya. Keuntungan persen per barang. Nah, tadi
salah satu barangnya mempunyai keuntungan 50.000. Maka hanya 50.000 itu aja. Gitu. Tidak dikalikan dengan stok 100. Jadi keuntungannya adalah 50.000 per 100.000 kali 100%. Ya, 50.000 per 100.000 kali 100%. Pasti isinya 50%. Ya, keuntungannya 50%. Itu contoh ya. Itu untuk barang pertama. Kan barangnya ada 3. Ya. Ada 3 barangnya. Jadi barang 1 itu. Barang kedua berapa persen? Barang ketiga berapa persen? Nah, lalu yang nomor 4 adalah omset. Ya, tahukah kalian omset? Kalau omset itu adalah pendapatan. Pendapatan itu berarti keuntungan keseluruhan ya. Dari baju pertama, keuntungan kalikan stok. Kemudian baju kedua, keuntungan kalikan stok. Baju ketiga, keuntungan kalikan stok yang habis. Nah, itu baru omset namanya. Ya, jadi yang namanya omset itu keuntungan keseluruhan ketika stoknya habis. Itu omset. Oke? Mengerti ya? Ya, lalu di sini ada harga dasar. Tabel 2 ada harga dasar, harga jual, dan diskon. Nah, diskon ini silakan kalian isi bebas. Kita mau berapa persen? Kalau diskon itu menggunakan persen ya. Kok R sih? Menggunakan persen, misalkan 60%. Itu diskon ya. Persen mana sih? 50% diskon, misalkan gitu ya. Kemudian harga dasar berapa? Harga jual berapa? Harga setelah diskon. Nah, jadi di sini kalian mau tidak mau ya harus harga dasar misalnya 100.000. Yang gampang. Contohnya yang gampang saja. Kemudian harga jualnya berapa maunya? Jadi harga dasar itu ketika kita beli di grosir ya. Kalau harga jual itu adalah ketika kita menjual 200.000 misalnya ya. 200.000. Tapi diskon 50%. Nah, jadi berapa? Kalikan dulu. 50% kali 200.000. Berarti hasilnya berapa? 50/100 gitu. Kali 200.000. Pasti hasilnya 100.000. Karena 50/100. Ingat, sok kalikan sama kalian. 50/100 kali 200.000. Ya, hasilnya 100.000. Nah, itu harga diskon. 100.000 itu harga diskonnya. Harganya kan 200.000. Ketika diskon 50%, tinggal 100.000 dikurangin. Gitu. Oke, kita ambil contoh lain ya. Sepatu ini harganya 500.000. Harga belinya ya. Nah, kemudian dijual dengan harga 800.000. Berarti yang ada di toko, di jajaran etalase, itu terpampang harga 800.000 ya. Nah, ketika diskon 10% misalnya, 10% diskonnya, maka
Berapakah harga jualnya? Nah, kita kalikan terlebih dahulu 10/100 kali 800.000. Berapa ya? Bisa dicoret-coret? Nah, kita lihat ya. 10/100 itu harusnya per ya. Kali 800.000. Ini kan bisa dicoret nolnya. Gimana ya? Pakai pensil aja ya. 10/100. Maaf pensilnya kayak gini ya. Kali 800.000. Itu kan 10% diskonnya. Kita hitung dulu diskonnya gitu. Nah, ketika mengalihkan 10% dari 800.000, kita coret nolnya 2, berarti yang 800 juga kita coret nolnya 2 ya. Ini kan 800.000 berarti kan nolnya 5 ya. Ini coret nolnya 2 karena 10/100. Kan 10% itu 10/100. Coret nolnya 2. Tinggal 8.000. 8.000 kali 10 berarti 80.000. Ya. Sudah kita ketahui bahwa diskonnya 80.000. Jadi, nah harganya kan 800.000 nih. Ya. Karena diskon 80.000, kita kurangin 80.000. Berapa? 0, 0, 0, 0, 0. 10 dikurangi 8, 2. Tadi 8 sudah diambil, tinggal 7. Nah ini dia. Jadi harga sepatu itu ya 720.000. Ya, di sini harga setelah diskon, ya. Jadi harga setelah diskon itu adalah harga sepatunya 800.000 dikurangi pas tadi kita mengalihkan itu 10% dari 800.000 itu adalah 80.000. Maka harga jualnya adalah 800.000 dikurangi 80.000. Hasilnya 720.000. Nah, itu harga setelah diskon. Ya, bisa dipahami kali ya. Nah, ini juga sama. Diisi, ya, ini juga sama. Seorang membeli sepatu sekolah sebanyak 10 pasang. Berapakah harga yang harus dibayar? Oke, dengan diskonnya ya. Silakan kalian isi. Hanya dikalikan saja kayak tadi, ini satu pasang 720.000 sepatu wanita ini. Berarti kalau sepatu wanita, nah ini mana? Mana sepatu wanita? Nih yang nomor 2. Kalau misalkan sepatu wanita itu membeli 30 pasang, berarti 720.000 kali 10 pasang. Berapa? 30 pasang. Berapa kayak harus dibayar? Mudah kan? Ya. Tapi kalian upayakan jangan begini harganya. Kalian beda sendiri. Jangan disamakan di sini ya. Harus beda, harus inovasi. Oke? Nah, begitu ya. Loh, ini apa ini? Nah, ini adalah cara perhitungan diskon. Sebuah kacamata harganya 600.000. Kacamata diskon 30%. Siapa yang mau beli? Nah, itu kan iklannya seperti itu. Nah, jadi kan harus dikalikan dulu. Ya, kita pakai pensil. Harganya 600.000. Berarti 600.000 kali 30% itu adalah 30/100 gitu. 30% itu. Kan diskonnya 30%. Kita coret nolnya 2, ini juga harus coret nolnya 2 yang di atas. Ya, sehingga menjadi 6.000 kali 30. Nah, berapa? 6 kali 3 tuh 118. Berarti 180.000. Ini harga kacamata 180? Bukan. Harga kacamatanya adalah 600.000. Nah, jadi
600.000 dikurangi dulu 180.000 gitu. Nah, setelah dikurangin, kita kurangin berapa? Kan ini 10 dikurangi 8, 2 ya. Tadi dikurangi sudah 5 kurang 1, 4. 420.000. Nah, ya, bentar. Mana ini? Sebentar, ada trouble rupanya. Ini yang nggak jalan. Kursornya di mana kursornya? Oke. Kita cari kursornya dulu. Kursornya dari sini. Mana tadi? Nah, kalau hilang tinggal klik saja ini. Yang tadi di undo. Nah, pasti ada lagi tuh. Ya kan? Ya. Nah, seperti itu. Jadi, gimana cara perhitungannya? Oke, cara perhitungannya adalah harga kacamata 600.000. Diskon 30%. Maka, langkah pertama adalah 600.000 kali 30 per 100 dulu. Didapatlah 180.000. Nah, setelah itu 600.000 dikurangin dengan 180.000. Didapatlah harga setelah diskon 420.000. Nah, jadi harga kacamata itu adalah 420.000. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau ini grosir, harga jual untung bisa ya. Ini udah. Nah, satu lagi, beli baju 100.000, ingin dijual tapi untungnya ingin 70% katanya. Nah, kalau ini ingin dijual, ingin 70%. Ingin dijual, ingin 70%, itu berarti, mana kok hilang? Nah, ini ya. Ini berarti kita kalikan dulu 100.000 kali 70%. Itu mesti kita kalikan dulu. Artinya kalau mengalikan itu berarti 70 per 100 itu kan apa nggak 100.000 dulu? Sama aja kalau perkalian ya. Apakah 100.000 dulu atau 70 per 100 dulu sama aja. Kalikan 100.000 pokoknya. Gitu. Nah, coret nolnya 2, coret nolnya 2, tinggal 1.000 kali 70 berarti 70.000. Apakah harga jualnya jadi 70.000? Bukan. Lihat, perhatikan kalimatnya. Bisa enak ulangan. 100.000 ingin dijual, tapi ini harga dasar ya. Artinya harga bajunya itu 100.000. Ingin dijual, tapi ingin untung 70%. Berarti untungnya doang 70.000 itu gitu. 70% itu 70.000 itu dari 70 per 100 kali 100.000 kan begitu ya. Berapakah harga jualnya? Nah, jadi harga jualnya itu adalah kita hapus dulu. Oke. Harga beli baju 100.000, ingin untung 70%. Berapakah harga jual? Untuk mencari harga jual sebuah baju, ketika diketahui harga dasar dan persen untung, maka kita kalikan terlebih dahulu 70 per 100 kali 100.000. Setelah didapat hasilnya 70.000, maka harga jual baju tersebut adalah 100.000 ditambah 70.000. Jadi 170.000.
benar-benar masuk akal kan? Ya kan? Harga belinya 100.000, harga jualnya 170.000. Itu kita akan mendapatkan keuntungan sekitar 70%. Hanya di sini kalimat matematikanya dibalik. Kalau tadi itu berapa keuntungannya? Sekian persen. Ya kan? Nah, kalau sekarang dibalik. Keuntungannya sudah ada 70%. Berapa rupiah? Berapa harga jualnya? Nah, kalian harus paham tentang kalimat matematika, pertanyaan-pertanyaannya, sehingga tidak bingung nanti menjawabnya. Tidak pabelit, kalau kata orang Sunda, ya, abdi orang Sunda. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau orang Sunda mah begitu, ya. Malu-malu kucing. Ya, jadi seperti itu ya. Jangan sampai kalian terbalik-balik ya. Kalau misalkan ditanyakan persen, ya seperti tadi, untung per harga beli kali 100%. Tapi kalau ditanyakan harga jual, nah seperti contoh ini. Barangkali nanti ada di dalam ulangan, nah kalian harus paham. Oke, mungkin seperti itu materi minggu ini. Ya, jumpa lagi di materi minggu depan, yaitu bruto, tara, dan neto. Ya, kalian belajar terus ya, karena minggu depan kita seperti biasa, hari Sabtu ulangannya. Kita ambil hari Sabtu pukul 13. Oke? Mudah-mudahan kita sehat semua, sehat selalu, dan bisa melaksanakan ulangan dengan lancar. Terima kasih ya kalian semua yang sudah melihat video ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan bisa mengerjakan serta berpresentasi di minggu ini. Oke? Sukses ya buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, share screen-nya udah selesai. Dadah.